Salam sehat Bapak Ibu, sobat muda yang berbahagia. Juga kepada Bapak Ibu guru. Ayo, kita terus bersemangat menggali ilmu. Ambil dari kitab Sesu Tengah Sempurna bab 26 pada ayat ke-6. Maka seorang susilawan memuliakan kebaikan, watak sejatinya, dan menjalankan sifat suka belajar dan bertanya. Luas dan besarlah pengetahuannya, sehingga dapat memahami apa yang lembut dan rahasia. Dengan ketinggian dan kegemilangannya, ia menjalankan laku tengah sempurna. Dengan mempelajari yang kuno, ia dapat memahami yang baru. Dengan ketulusan hati yang tebal, ia menjunjung kesusilaan. Bapak Ibu, sobat muda yang berbahagia, bagaimanapun juga kita harus memanfaatkan waktu untuk terus menambah ilmu pengetahuan. Dari mana? Dari suka membaca buku-buku Dharma, bertanya kepada orang-orang bijaksana, senang berdiskusi Dharma, dan mau memperbaiki kesalahan. Juga terus menambah kebaikan-kebaikan yang belum kita lakukan. Ketika melihat orang lain mampu bertindak lebih dalam hal melaksanakan kebaikan, cobalah kita tanyakan bagaimana cara mereka bisa melaksanakan hal tersebut. Mengapa mereka tekun menjalankan sila? Bagaimana terus mereka mengembangkan meditasi? Pelajarilah. Lalu terapkan ajaran-ajaran yang telah disampaikan olehnya. Bapak Ibu sobat muda, ketika kita mendengar seorang penceramah yang begitu bagus, begitu baik dalam paparan dharmanya, begitu rinci, begitu runut, pelajari. Kok dia bisa ya? Apa kuncinya? Cari kuncinya. Lalu bertanyalah kepada mereka tentang kitab-kitab yang mereka pelajari. Kok mereka bisa begitu hafal, begitu memahami? Ingat, bukan sekedar menghafal, tetapi mengambil maknanya. Umat Buddha sering membacakan parita Pancasila Buddhis. Sudah terbiasa membaca parita Tisarana. Sudah lancar membaca parita Wandana Namakarapata. Ambil makna yang tersirat dari dalamnya. Mengapa kita menyatakan sujud kepada Buddha, Dharma, dan Sangha? Cari sarinya. Oh, saya bersujud kepada Buddha karena saya bersikap merendahkan hati saya untuk sujud kepada orang yang telah mencapai penerangan sempurna. Saya bersujud kepada Dharma karena begitu agungnya ajaran Buddha. Saya bersujud kepada Sangha karena Sangha adalah panutan untuk mencapai tingkat-tingkat kesucian. Ambil maknanya. Kenapa kita berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha? Kita ambil sarinya. Oh, saya ingin meneladani Sang Buddha sehingga akan ingin mencapai penerangan sempurna. Dharma akan melindungi orang yang melaksanakan, dan Sangha adalah panutan dari orang-orang yang telah mencapai kesucian. Bapak Ibu, sahabat muda yang berbahagia, di mana kita belajar? Di mana-mana. Bisa di sekolah, di kampus, di tempat kerja, di perjalanan,
Loh, apakah kita harus pegang buku terus Romo? Belajar bukan selalu dari buku. Kita melihat bagaimana nilai bakti seseorang anak bukan dari buku-buku suci, bukan dari kitab suci semata, tetapi bagaimana kita mewujudkan bakti kepada orang tua kita dengan tulus, memberikan pelayanan dengan tulus, memberikan rasa hormat, bukan uang yang bisa menilai rasa bakti seorang anak kepada orang tuanya, tetapi wujudnya bagaimana seorang anak memberikan pelayanan kepada orang tuanya. Romo sudah repot gini hari, kerja sudah sibuk segala macam. Orang tua tak pernah mengeluh membesarkan anaknya. Apakah kita, anaknya harus mengeluh dalam memberikan pelayanan kepada orang tua? Tidak. Kita harus wujudkan. Kemudian Bapak Ibu sobat muda, belajar apa lagi? Dalam pekerjaan kita bisa belajar. Oh, saya dalam mengerjakan ini kok salah. Oh, enggak lancar. Kok enggak seperti yang lain bisa tanya. Bagaimana dia bisa mengerjakan hal itu? Oh, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kita cari. Memang pekerjaan kita tiap orang pasti berbeda-beda, namun intinya sama, mengerjakan secara tuntas. Menyampaikan bimbingan Dharma pun demikian. Bukan sekedar hafalan-hafalan yang kita sampaikan, bukan sekedar buku-buku ayat-ayat yang kita sampaikan, tetapi menyampaikan Dharma adalah keinginan untuk membuat orang lain memahami makna terdalam dari syair itu. Oleh karenanya, cobalah sebelum merangkum materi, sebelum membuat materi, kita cari intinya. Apa tujuan yang ingin kita sampaikan kepada umat? Apakah tentang manusia susila, kedermawanan, ilmu pengetahuan, atau apa saja? Kepada para siswa, kita bukan ingin agar siswa itu hafal materi yang kita berikan. Apalah arti hafal kalau mereka tidak memahami makna yang sesungguhnya? Pelan-pelan kepada para siswa pun pelajarilah makna dari ilmu yang disampaikan oleh para guru. Bukan menghafal, tetapi memahami. Dengan demikian ilmu kita bertambah sedikit demi sedikit, akhirnya bisa mencapai penembusan, memahami inti yang sesungguhnya. Marilah kita terus belajar dan belajar. Terima kasih, salam sehat selalu.